Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Stefanus Lasut dari Universitas Negeri Manado dengan NIM 20211024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yakni jenis-jenis beton. Beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau dengan tanpa tambahan yang membentuk massa padat. Beton adalah salah satu material yang paling banyak digunakan dalam dunia konstruksi karena dikenal memiliki keunggulan yaitu kekuatan daya tahan, reflektivitas, dan keserbagunaannya. Beton mengungguli kayu sebagai bahan konstruksi karena tidak membebani pemilik bangunan dengan biaya yang berkepanjangan. Beton mempunyai komposisi dasar yakni air, semen, dan agregat. Penggabungan air dengan semen membentuk pasta semen yang melalui proses hidrasi. Pasta semen merekatkan agregat, mengisi kekosongan di dalamnya, dan membuatnya mengalir lebih leluasa. Jenis beton yang pertama yaitu beton mortar. Beton mortar adalah beton yang terbuat dari campuran mortar dan semen, pasir dan air dengan perbandingan tertentu. Oleh karena itu, beton mortar seringkali juga disebut beton semen. Bahan baku untuk pembuatan beton mortar adalah semen, kapur, dan lumpur. Beton mortar semen yang dilengkapi dengan anyaman semen tulang baja di dalamnya disebut ferrosemen. Beton ini memiliki kekuatan tarik dan duktilitas yang baik. Jenis beton yang kedua yakni beton ringan. Beton ringan dibuat dengan menggunakan agregat yang mempunyai massa yang ringan. Beberapa orang juga kerap sering menambahkan zat adiktif yang berfungsi untuk membentuk gelembung-gelembung udara di dalam beton. Semakin banyak gelembung yang ada pada beton, maka pori-porinya akan bertambah banyak sehingga ukurannya juga akan membesar. Hasil bobot beton tersebut lebih ringan dibandingkan beton yang lain yang memiliki ukuran yang sama persis. Biasanya beton ringan ini digunakan pada bagian konstruksi dinding non-struktur. Jenis beton yang ketiga yakni beton non-pasir. Pembuatan beton ini sama sekali tidak menggunakan pasir, melainkan hanya menggunakan kerikil, semen, dan air. Hal ini menimbulkan terbentuknya rongga udara di antara celah-celah kerikil, sehingga total berat beton pun menjadi lebih rendah. Dikarenakan beton non-pasir tidak menggunakan pasir, sehingga kebutuhan material semen pun menjadi lebih sedikit. Penggunaan beton non-pasir misalnya pada struktur ringan, kolam dan dinding sederhana, bata beton, dan buis beton. Jenis beton yang keempat yakni beton bertulang. Beton bertulang dibuat dengan campuran beton dan tulangan baja. Beton bertulang mempunyai sifat yakni kuat terhadap gaya tekanan, namun lemah pada gaya tarik. Karenanya, tulangan baja diperlukan ke dalam struktur beton untuk menambah kekuatan beton dalam gaya tariknya. Beton bertulang ini sering dipakai pada pelat lantai kolom bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Jenis beton yang kelima yakni beton pracetak. Beton pracetak pada luar area pengerjaan proyek pembangunan terkenal dengan sebutan beton pracetak. Beton ini memang sengaja terbuat pada lain agar kualitasnya lebih maksimal. Selain itu, pemilihan beton itu juga kerap menfasari pada sempitnya lokasi proyek dan tidak adanya tenaga yang tersedia. Beton pracetak biasanya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang dan pengadaan material. Jenis beton yang keenam yakni beton prategang. Pada dasarnya, pembuatan beton prategang mempunyai kemiripan dengan
Pembuatan beton bertulang. Perbedaan tipis hanyalah pada tulangan baja yang bakal kita masukkan ke beton harus ditegangkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar beton tersebut tidak mengalami keretakan walaupun menahan beban lenturan yang besar. Penerapan beton prategang juga dilakukan untuk menyangga struktur bangunan bentang lebar. Jenis beton yang ketujuh yaitu beton massa. Merupakan beton yang digunakan untuk aplikasi pekerjaan yang menggunakan volume beton dan luasan permukaan yang relatif besar dan menerus, misalnya pekerjaan proyek pondasi rakit atau rough foundation, dinding tanggul, bendungan, retaining wall, dan lain-lain. Beton massa memiliki panas hidrasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis beton lainnya. Penggunaan beton massa digunakan untuk menghindari terjadinya peningkatan panas hidrasi beton ketika dalam proses pengecoran yang lama dapat mengakibatkan terjadinya keretakan struktur beton akibat perbedaan suhu bagian luar dan bagian dalam beton. Pada umumnya, beton massa memiliki dimensi yang berukuran lebih dari 60 cm. Jenis beton yang kedelapan yakni beton siklop. Beton jenis ini memiliki keunikan tersendiri jika dilihat dari campurannya yang unik, yaitu perpaduan material beton dengan batu mangga, batu kali. Konstruksi yang memakai beton siklop memiliki kuat di bawah beton bertulang. Meskipun demikian, pemakaiannya akan lebih baik daripada konstruksi pasangan batu. Hal ini tak lain karena beton siklop mampu menahan tegangan tarik dan tekan. Untuk menghasilkan beton cor terbaik dalam konstruksi di atas, maka dibutuhkan berbagai bahan dan material, seperti semen Portland, pasir, batu, dan kerikil. Bahan juga termasuk batu dengan ukuran tertentu yang umumnya adalah 10 hingga 20 cm. Salah satu bahan pembuatan beton siklop ini adalah batu dengan jenis haruslah dipilih dari yang berkualitas, khususnya yang menginginkan konstruksi awet dan tahan lama. Jenis beton yang kesembilan yakni beton serat. Merupakan beton yang terdiri dari semen hidrolik, air, agregat kasar, dan serat. Serat baja, plastik, gelas maupun serat alami yang disebar secara diskontinu. Penambahan serat pada beton dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan sifat yang dimiliki oleh beton serat, yaitu memiliki daya tarik rendah. Salah satu alasan penambahan serat pada beton adalah untuk menaikkan kapasitas penyerapan energi dari matrik campuran, yang berarti meningkatkan ductilitas beton. Penambahan ductilitas juga berarti penambahan perilaku beton terhadap lelah dan kejut. Sekian dan terima kasih.